sebanding denganmu. Yesus, tiada yang dapat menggantikanmu. Yesus, khawatir dan cemasku kau ganti. Yesus, sukacitamu yang adalah kekuatanku. Selamat pagi, saudara-saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali saya bisa bertemu dengan saudara, bisa melayani saudara pada pagi hari ini. Baik saudara yang ada di sini maupun saudara yang mengikuti melalui Zoom. Jadi saya mau menyapa juga Pak Denny, Bu Sese. Waduh, kita sering kontak tapi jarang sekali ketemu gitu. Dan bagi saudara-saudara juga yang ikuti melalui Zoom, terima kasih. Saya mau berterima kasih Pak Raswan, Ibu Sharon yang memberi kesempatan kepada saya untuk melayani pagi ini di tempat ini. Baik saudaraku, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Kami sangat diberkati oleh Tuhan dan kami tahu ada berkat Tuhan yang berkelimpahan bagi kami pada waktu kami datang menghadap kepadamu. Dan kami menyerahkan firman yang akan bersama kami dengar pada pagi ini. Mari Tuhan bicara kepada kami. Mari Tuhan Kau yang membuat hati kami menjadi hati yang gembur, yang siap untuk menerima benih kehidupan daripadamu. Dan biar firman ini menjadi benih kehidupan Tuhan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Saudara, di dalam seri khotbah kita ada beberapa minggu kita bicara mengenai mental health. Ya, ini khotbah yang keempat mengenai mental health, saudara. Mengingatkan kita bahwa mental health itu penting, ya, bahwa kesehatan mental saudara penting, dan kesehatan mental saudara bukan cuma penting bagi saudara, tetapi juga penting bagi Tuhan. Tuhan mau sebagaimana saudara sehat secara jasmani, Tuhan juga mau saudara sehat secara mental. Jadi saudaraku, kalau saudara percaya Tuhan bisa menyembuhkan saudara di dalam sakit jasmani saudara, kita juga perlu percaya, harus percaya bahwa Tuhan juga bisa menyembuhkan setiap keluhan, gejala, ataupun sakit mental ataupun kejiwaan saudara. Amin, saudara. Saudaraku, dan kita sudah 3 minggu berbicara mengenai ini, mengenai burnout, bagaimana kita mengalahkan burnout, kemudian grief, kedukaan, lalu duka cita, kemudian juga kita bicara mengenai depresi, bagaimana kita mengatasi depresi. Dan pada hari ini kita bicara mengenai stres. Nah ini dia, stres. Siapa saudara yang sedang stres pada saat ini? Saya mau jujur sama saudara. Saya sedang stres sekarang. Cukup stres karena saya mesti khotbah di depan saudara. Stres adalah sesuatu yang setiap kita hadapi, saudaraku. Alami. Gitu ya. Kadang-kadang kalau sakit jasmani ya, kalau flu gitu, kita bisa, nggak apa-apa gitu ya, saya flu nih gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau kita stres atau kita mengalami sakit secara kejiwaan, kita tidak berani mengakuinya. Bukan berarti kita cerita ke semua orang kalau kita lagi stres, nah perlu, jangan bikin begitu juga saudaraku. Tetapi enggak apa-apa kita mengakui bahwa kalau kita sedang menghadapi stres. Nah, saya ingin buka dengan mengatakan ini. Menurut WHO, stres adalah reaksi atau respon tubuh. Jadi stres itu reaksi atau respons dari badan kita terhadap stresor psikososial, terhadap tekanan mental dan beban kehidupan. Itu yang buat kita stres. Ya. Nah, ada beban, tekanan, tuntutan, stresor di dalam kehidupan, dan itu selalu pasti akan ada, saudaraku. Dan ada beban, kembali lagi beban, tekanan, tuntutan, stresor di dalam kehidupan yang sebenarnya baik untuk kita. Itu kenapa itu diizinkan Tuhan. Tuhan tidak membuat kita tidak mengalami tekanan atau beban di dalam hidup. Tuhan izinkan itu terjadi karena baik buat kita. Stres yang ringan akan dihadapi oleh setiap orang secara teratur. Saya pikir tidak ada orang yang nggak stres ya, nggak sama sekali nggak pernah stres gitu ya. Nggak tahu, kalau saudara merasa saudara nggak pernah stres, mungkin saudara mestinya yang khotbah di sini gitu ya. Nggak. Justru saya mau menyampaikan firman Tuhan ini karena di dalam kehidupan saya pun mengalami stres yang juga tidak mudah, seringkali tidak mudah, begitu.
Jadi saya baru mulai aja saya udah mengakui kepada saudara beberapa kali mengenai saya juga mengalami stres di dalam kehidupan saya. Nah, saudaraku, stres yang ringan berdampak positif bagi kita. Ya. Karena stres yang ringan justru akan memberi motivasi kepada kita, memberikan semangat kepada kita di dalam kita menghadapi tantangan hidup. Dan saya ingin beri satu contoh kepada saudara mengenai astronot. Ada satu astronot, saudara bisa lihat di Google. Maaf saya tidak sempat menyiapkan gambarnya di slide saudaraku, tetapi ada satu astronot, ini contoh nyata gitu ya. Ada satu astronot namanya Scott Kelly dari Amerika. Dia di antara tahun 2015 dan 2016, dia berada selama 340 hari di International Space Station, ISS. Begitu. Ya, setelah 340 hari berada di stasiun tersebut, yang artinya dia hidup tanpa gravitasi. Jadi nggak pernah mengalami beban gitu ya, nggak ada gravitasi yang menekan dia, yang membebani dia sehingga dia harus ke bawah begitu, nggak ada. Begitu 340 hari dia mengalami keadaan tanpa gravitasi, tanpa stres, tanpa tekanan, tanpa beban, begitu. Dan setelah selesai, setelah 340 hari dia di ISS tersebut, dia kembali ke bumi. Begitu dia sampai ke bumi, dia disambut dengan kursi roda, dia mesti duduk, dia nggak bisa berdiri. Ototnya begitu lemah, lembek, bukan saja tidak bisa jalan, bahkan dia tidak bisa berdiri. Dan dia perlu waktu lagi untuk belajar berdiri, berjalan, menguatkan kembali otot-ototnya, saudaraku. Tanpa stres. Karena stres berbicara mengenai beban, mengenai stres disebabkan oleh beban, oleh tekanan, oleh tuntutan di dalam hidup. Tanpa stres, otot mental kita, otot jiwa kita akan menjadi kecil, akan menjadi lembek, dan kita tidak akan bisa berdiri tegak dan berjalan di dalam kehidupan ini, di dalam kehidupan nyata. Tetapi memang stres itu bisa menjadi begitu berat, begitu mengganggu, bahkan bisa membuat kita menjadi sakit. Kita bisa jadi depresi, bisa jadi burnout, bisa mengalami gangguan mental yang lain. Dan juga kita bisa mengalami gangguan fisik karena itu. Misalnya tekanan darah kita jadi tinggi, atau kita jadi sakit mah, begitu ya. Saya ingin mengatakan kepada saudara, kalau saudara sedang stres, saudara mengalami stres, saudara tidak sendirian. Paling tidak, kalau orang-orang di sekeliling saudara kelihatannya tidak stres, saya ada bersama-sama dengan saudara, saya juga stres. Secara jujur, semua kita mengalami keadaan ini. Kita tidak perlu menyangkal hal ini, tetapi kita perlu menghadapi situasi ini. Itu kenapa khotbah kita hari ini adalah bagaimana kita memanage stres di dalam hidup kita. Seringkali kita tidak dapat mengurangi beban hidup, tekanan hidup, atau tuntutan dari luar. Karena itu dari luar. Beban, tuntutan, tekanan. Seringkali itu dari luar, dan seringkali kita tidak bisa pilih-pilih, saya mau yang ringan aja. Nggak bisa, saudaraku. Kita tidak bisa mengurangi beban, tekanan, tuntutan dari luar. Tetapi sekali lagi saudaraku, kita bisa memanage stres di dalam kita. Dalam arti meresponi dengan benar dan baik setiap beban, tekanan, tuntutan hidup yang datang kepada kita. Bahkan ini kabar baiknya, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana kita memanage stres di dalam hidup kita. Nah, sebelum kita bicara mengenai apa yang Tuhan Yesus katakan mengenai ini, saya mau ngajak kita belajar, kita melihat cerita dari kitab, dari nabi, dari pahlawan, dari pemimpin yang luar biasa di perjanjian lama yang namanya Musa. Saudaraku, Musa merupakan salah satu tokoh Alkitab yang memikul tanggung jawab yang begitu berat, begitu besar. Dengan harus memimpin suatu bangsa keluar dari Mesir
berjalan di padang gurun, masuk ke tanah perjanjian. Itu tugasnya, memimpin suatu bangsa. Yang jadi masalah adalah bangsa yang dia pimpin ini, yang dia bawa keluar dari Mesir, yang dia harus dampingi, pimpin di dalam perjalanan di padang gurun, yang dia harus pimpin untuk masuk ke tanah perjanjian. Yang menjadi persoalan, bangsa ini adalah bangsa yang nggak bisa diatur, saudara. Bangsa yang memberontak. Bangsa yang ngomel aja, saudara. Kasihan memang kalau pemimpin, kalau jemaatnya ngomel terus, saudara. Berat itu mimpinnya. Dan itu yang dialami oleh Musa. Memimpin bangsa yang kerjanya mengeluh, ngomel, tidak pernah puas. Dan kita akan lihat di Bilangan 11. Bilangan 11 ini ceritanya orang Israel bosan dengan mana. Padahal, tahukah saudara bahwa mana itu adalah anugerah Tuhan, berkat Tuhan. Karena itu adalah makanan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Itu mana seperti makanan dari surga gitu, dari langit yang datang. Untuk memberi kekuatan, untuk mengenyangkan orang Israel. Tapi di dalam Bilangan 11 ini, orang Israel bosan dengan mana. Bosan, komplain, dan mereka minta daging kepada Musa di padang gurun gitu ya. Mungkin kalau kita yang jadi Musa kira-kira gimana tuh? Kita mimpin, gak usah satu bangsa gitu, mimpin orang di padang gurun, minta daging, udah ada mana aja, udah bagus kan? Dan ini sesuatu yang harus disyukuri karena ini dari Tuhan, terus minta daging lagi. Paling kita bilang, udah cari aja sendiri ya. Gak tahu juga dapat dari mana. Tetapi inilah keadaannya, bangsa Israel minta daging kepada Musa, dan mereka minta dagingnya dengan memaksa, dengan pakai nangis gitu ya. Nangisnya tuh bukan nangis sakit, bukan nangis lapar, saudara. Mereka bukan nangis lapar, tapi nangis yang gimana ya? Nangis yang menuntut, nangis yang keluar dari self pity gitu. Kayaknya kasihan banget nih, saya nggak pernah bisa makan daging. Itu yang terjadi, saudaraku. Kita lihat mulai ayat 10. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum menangis, gitu. Di dalam terjemahan Amplified Bible ditambahin menangisnya itu, ditambahin kata-kata begini, in self pity. Jadi dalam keadaan self pity. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat. Tuhan marah, ya kan? Dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Nah, saya mau saudara mengerti, yang dipandang jahat oleh Musa bukan Tuhan yang marah, bukan, saudaraku, ya, bukan. Kalau saudara perhatikan dan saudara lihat dalam terjemahan bahasa Inggris lebih jelas gitu. Jadi hal itu dipandang jahat oleh Musa. Yang dipandang jahat oleh Musa tuntutan orang Israel juga, gitu. Sampai mereka nangis-nangis gitu. Itu dipandang jahat juga oleh Musa, begitu. Ya, jadi sekali lagi Musa bukan marah karena yang dipandang jahat oleh Musa bukan karena Tuhan marah, bukan. Jadi Tuhan marah dan Musa juga begitu kecewa kepada bangsa yang dia pimpin ini bangsa nggak tahu diri banget sih gitu. Ayat 11. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, nah ini dia. Musa marah kepada orang Israel, Musa kesal terhadap orang Israel, Musa kesal kepada pihak yang membuat dia mendapat beban, mendapat tekanan, mendapat tuntutan. Tetapi Musa bukan berkata kepada mereka. Musa berkatanya kepada Tuhan. Perhatikan saudara ya. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk? Dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu, sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Yang memberi tekanan, yang memberi beban itu, yang menuntut itu bangsa Israel, tetapi Musa komplainnya kepada Tuhan. Mengenai kenapa bangsa yang aku pimpin ini kayak gini gitu ya. Musa komplain kepada Tuhan. Dilanjutkan ayat 12. Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini? Atau akukah yang melahirkannya? Sehingga engkau berkata kepadaku, Tuhan ya, sehingga engkau berkataku, pangkulah dia seperti bak pengasuh memangku anak yang menyusu, berjalan ke tanah yang kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya. Ayat 13.
dari mana aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Dan ini kesimpulan ini yang Musa katakan di ayat 14. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Dia mengatakan kepada Tuhan, beban ini terlalu berat. Tekanan ini terlalu berat. Tuntutan ini terlalu berat buat aku. Ini membuat Musa menjadi begitu stres dan lelah. Begitu stresnya Musa, sampai kemudian di ayat 15 dia katakan, jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja. Udah matiin aja aku, mati aja aku. Saya nggak tahu dalam hidup saudara, pernah nggak saudara berpikir untuk bunuh diri? Sebentar ya, keluar dulu sebentar dari khotbah. Kalau saudara pernah punya pikiran untuk bunuh diri, saya mau mengatakan kepada saudara, jangan simpan sendiri. Share itu kepada Tuhan, kemudian share itu juga kepada orang lain. Oke, kita kembali ke sini. Musa pun demikian, saudara. Dan dia menyampaikannya kepada Tuhan. Jadi, dengan semua pressure, semua tekanan, semua beban, semua stres yang dialami oleh Musa, semua komplainnya, kekecewaannya, dia datang kepada Tuhan. Dan inilah kunci yang paling penting, yang paling utama di dalam kita menghadapi stres, kekecewaan, beban yang begitu berat, tekanan yang begitu berat di dalam hidup kita. Kuncinya adalah, dan ini diperlihatkan oleh Musa, datang kepada Tuhan. Karena di sisi lain, Tuhan memang mengundang kita. Tuhan mengundang saudara dan saya untuk selalu datang kepadanya. Kita pernah dengar, kita sering dengar, kita tahu bahwa datang kepada Tuhan dengan puji-pujian, iya kan? Betul ya? Datang kepada Tuhan dengan pengucapan syukur, masuk ke hadirat Tuhan dengan ucapan syukur, dengan pujian, dengan penyembahan, dan itu semua betul, itu dikatakan oleh firman Tuhan. Tetapi saya juga mau mengatakan kepada saudara, Tuhan juga bilang, datang juga kepadaku dengan semua bebanmu, dengan semua kekecewaanmu, dengan semua kekesalanmu, dengan semua ketidakmengertianmu, dengan semua komplainmu, itu pun tidak apa-apa, datang kepada Tuhan dan bawa itu semua kepadaku. Saudara, Tuhan tidak cuma minta saudara datang kepadanya dan memuji dia. Tuhan juga minta saudara untuk datang kepadanya dengan semua beban saudara. Kekecewaan saudara. Kemarahan saudara sekalipun. Bawa juga itu kepada Tuhan. Dan ini kuncinya. Bagaimana Musa bisa mengatasi stresor yang begitu besar. Nah, sebetulnya, wah, ini saya khotbah begini, saya khotbah mengenai diri saya sendiri juga. Di dalam hidup saya begitu banyak stresor yang datang kepada saya. Dan saya belajar dari Musa, dari firman Tuhan, untuk bawa itu semua kepada Tuhan. Malah mungkin kalau dipikir ya, saya datang ke Tuhan dalam keadaan baik, atau saya datang kepada Tuhan dalam keadaan lelah, capek. Kayaknya lebih banyak saya datang ke Tuhan itu lebih sering waktu saya dalam keadaan lelah atau capek. Saya datang kepada Tuhan dengan pujian, saya datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Tetapi kayaknya lebih banyak saya datang kepada Tuhan dengan komplain deh. Mestinya nggak begitu? Tapi saya mau katakan kepada saudara, tidak apa-apa. Dan saudara tidak harus selalu datang kepada Tuhan hanya dengan pujian saudara kepada Dia. Dia tetap perlu kita puji, karena Dia Allah kita, Allah yang Maha Kuasa. Tetapi pun tidak apa-apa saudara datang kepadanya dengan semua kekecewaan, komplain, bahkan kegagalan saudara, bahkan rasa rendah diri saudara, rasa tidak layak saudara.
Bawa itu semua, datang kepada Tuhan dengan itu semua. Dan sekali lagi, saya tadi sudah katakan kepada saudara, Tuhan mengundang kita untuk selalu datang dengan membawa beban berat kita kepadanya. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku, kata Tuhan Yesus. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Artinya apa? Artinya datang kepadaku, bawa bebanmu, nggak apa-apa kok kepadaku. Kamu nggak perlu datang kepadaku hanya dengan muka yang bersukacita, muka yang bersih. Betul, kalau kita ke gereja, baik dong ya, kita pakai baju yang rapi begitu ya. Kita bersukacita, dan memang itu yang Tuhan katakan, bersukacita senantiasa, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Tetapi secara spesifik, Matius 11 ayat 28 ini sebenarnya Tuhan Yesus mengatakan, marilah kepadaku, datang dengan bebanmu, datang dengan kekecewaanmu, datang dengan kesakitanmu, datang dengan kemarahanmu, tidak apa-apa. Marilah kepadaku, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Dan ini kata-kata Tuhan, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Datang kepada Tuhan, dapatkan kelegaan daripadanya. Dan ayat 29, pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku. Jadi ayat 29 mengatakan, pikulah kuk yang dari Tuhan. Pikulah beban, tekanan, pressure yang dari Tuhan. Atau dengan kata lain, pikulah beban, tekanan, apalagi pressure, tuntutan yang diizinkan Tuhan untuk saudara alami. Nggak apa-apa, jangan takut. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, tekanan itu membuat otot kita jadi kuat, betul nggak? Tekanan itu membuat kita jadi bisa berdiri, kita bisa berjalan. Pikulah kuk yang daripadaku. Pikulah kuk yang dari Tuhan. Artinya, pikulah beban atau tekanan yang memang harus kita pikul. Tapi juga berarti jangan tidak perlu pikul beban atau tekanan yang sebenarnya nggak perlu saudara pikul. Itu poin saya. Nggak apa-apa saudara memang harus pikul beban, tekanan. Terima itu, pikul itu, tanggung itu. Dan itulah hidup. Betul? Tekanan, tuntutan, beban. Tetapi ada beban yang diizinkan Tuhan untuk saudara pikul, tetapi juga ada beban yang sebenarnya bukan dari Tuhan. Nah, jadi jangan pikul yang bukan dari Tuhan. Mestinya saya deskripsi lagi nih, bedanya bagaimana gitu ya. Tapi saya terbatas oleh waktu, saudaraku. Saya berdoa, saudara, Tuhan membuka hati saudara mengenai ini sehingga saudara tahu beban atau tekanan yang memang diizinkan Tuhan untuk saudara tanggung atau saudara pikul, dan beban atau tekanan yang sebetulnya bukan dari Tuhan, sehingga saudara tidak perlu pikul gitu ya. Ya Tuhan yang membukakan ini kepada saudara, atau saudara bisa bicara kepada pemimpin life group saudara, pemimpin gereja saudara. Karena saya dibatasi oleh waktu untuk ini. Kemudian, belajar. Jadi pikulah kuk yang dari Tuhan, dan belajar dari Tuhan. Belajar daripadaku. Itu kata Tuhan Yesus kan. Belajar daripadanya, belajar dari firman Tuhan. Bagaimana kita memanage stres di dalam hidup kita, dalam konteks khotbah kita pada hari ini. Nah, apa yang saya mau bagi sedikit kepada secara singkat kepada saudara, apa yang kita bisa pelajari dari Tuhan adalah bahwa beban, tekanan, tuntutan, stresor itu memang perlu kita tanggung. Dengan kekuatan yang secara bertahap itu akan Tuhan buat bertumbuh di dalam hidup kita. Tidak ada seorang pun yang ditetapkan oleh Tuhan hidup tanpa tekanan. Tidak. Serealistis, tidak ada seorang pun di dunia ini yang ditetapkan untuk hidup bebas dari gravitasi bumi. Tidak ada. Sepanjang setiap kita mengalami gravitasi, setiap kita juga mengalami beban kehidupan untuk membangun kekuatan dari dalam kita, menanggung beban itu. Dan Tuhan akan membuat saudara bertumbuh di dalam menanggung kekuatan, di dalam kekuatan saudara menanggung beban atau tuntutan hidup. Jadi
Ditanggung dengan kekuatan yang bertumbuh dari Tuhan. Kemudian, beban, tekanan, atau tuntutan, atau stresor itu perlu ditanggung bersama Tuhan. Itu kenapa Tuhan pakai kata kuk untuk beban, tekanan, tuntutan. Dia pakai kata kuk, karena kuk itu untuk dibebankan kepada dua. Kuk ini menggambarkan beban yang ditaruh di sapi atau kerbau, kan? Kuk itu tidak pernah satu, tetapi dua kerbau, dua sapi, dua pribadi yang menanggung beban. Saudara dan Tuhan, dia bersedia menanggung beban itu. Kita ditetapkan untuk menanggung beban kehidupan, tekanan kehidupan, tetapi kita tidak pernah ditetapkan untuk menanggung seorang diri. Tuhan bersedia. Makanya Tuhan pakai kata kuk. Mari tanggung beban itu bersama dengan Tuhan. Ditanggung bersama dengan Tuhan. Dan kalau saudara mau menanggung beban hidup saudara bersama Tuhan, berarti saudara mesti cukup mempercayai Tuhan untuk itu. Betul tidak? Begitu banyak orang yang tidak bisa menanggung beban bersama Tuhan, menanggung tekanan bersama Tuhan, karena dia tidak cukup mempercayai Tuhan. Dia tidak cukup mempercayai Tuhan untuk dia mau bisa berbagi bebannya itu dengan Tuhan. Saudara perlu mempercayai Tuhan, dan Tuhan yang mengatakan, dan Tuhan menyampaikan beban itu seperti kuk, artinya memang mesti ditanggung bareng-bareng dengan Tuhan. Saudara perlu mempercayai Tuhan, saudara perlu share bebannya. Menyerahkan kepada Tuhan. Jadi ditanggung dengan kekuatan yang bertumbuh, ditanggung bersama Tuhan. Lalu yang ketiga, juga ditanggung bersama orang lain. Sekali lagi, kita ditetapkan untuk menanggung beban kehidupan, tetapi kita tidak pernah ditetapkan untuk menanggung sendirian, tetapi menanggungnya bersama dengan Tuhan, dan juga menanggung bersama dengan orang lain. Dan pada waktu saudara bersedia berbagi beban saudara, tekanan saudara kepada orang lain, itu sebetulnya merupakan bukti bahwa saudara mempercayai Tuhan. Saya membagi beban saya kepada orang-orang. Saya tidak pernah tanggung beban saya sendiri. Di dalam konteks gereja, saya selalu share kepada pemimpin saya di Every Nation Leadership Team di Asia. Saya selalu share kepada tim Rasuli Nasional. Tempat curhat saya, Pak Benny, Pak Dedi, Pak Joe. Bahkan saya juga share kepada kepada pastor-pastor di Jakarta, kepada para gembala di Kuningan dan Kelapa Gading. Saya share kepada Pak Raswan, kepada Pak Petra, Pak Agus, Pak John. Kita tidak pernah ditetapkan untuk menanggung sendiri, share bersama dengan kepada orang lain. Dan sebenarnya saudara berani untuk share beban saudara kepada orang lain, itu menggambarkan saudara punya trust kepada Tuhan. Bukan juga kepada orang itu, tapi kepada Tuhan. Karena ini yang memang Tuhan tetapkan untuk kita lakukan. Saya bicara sedikit mengenai ditanggung bersama-sama ini di dalam cerita ini, Bilangan 11 ayat 17. Tadinya semua beban kan Musa bilang, aku tanggung sendirian. Kan begitu kan? Nggak sanggup aku menanggung beban bangsa sendirian. Ya tentu aja Musa nggak sanggup, saudaraku. Kalau dia seorang diri sebesar apapun, sekuat apapun, sehebat apapun menanggung beban satu bangsa, habis dia, hancur dia. Ayat 17. Maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana, lalu sebagian dari roh yang hingga padamu itu akan kuambil, kata Tuhan, dan kutaruh atas mereka, atas orang lain, atas orang-orang yang dipilih untuk Musa bisa berbagi beban. Akan kutaruh atas mereka, maka mereka bersama-sama dengan engkau. Perhatikan saudaraku. Jadi awalnya Musa memang tanggung sendirian, dan dia merasa tanggung sendirian. Dan Tuhan bilang tidak harusnya begitu. Maka mereka, orang-orang ini, bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. Di dalam konteks kita, bersama keluarga kita, saya tahu banyak suami yang tidak bisa cerita mengenai pekerjaannya kepada istrinya. Dan mungkin tidak harus juga cerita semuanya kepada istri. Tetapi bagi bebanmu dengan istrimu. Engkau tidak pernah ditetapkan untuk tanggung sendiri kok. Begitu juga istri kepada suami. Bagi bebanmu bersama keluargamu, kepada saudaramu, kepada sahabatmu,
kepada saudara seiman, kepada gereja, jemaat di dalam gereja. Itu kenapa saudara ada di dalam gereja. Untuk saudara bisa berbagi beban saudara kepada pemimpin gereja saudara. Kepada saudara-saudara seiman. Kepada orang-orang di dalam life group saudara. Itu kenapa penting kita ada di dalam life group. Dan akhirnya saudaraku, ayat 29, saya ulangi lagi, dikatakan begini, pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku. Lalu kata-katanya begini, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Mari perhatikan ini. Kalau Tuhan katakan karena aku ada di tempat tinggi, itu artinya kita perlu memuji Dia, meninggikan Dia. Dan memang Dia ada di tempat tinggi. Tapi Tuhan bukan hanya mengatakan Dia ada di tempat yang maha tinggi. Tuhan tidak mengatakan Dia perlu didatangi hanya dengan pujian dan penyembahan. Tuhan mengatakan begini, aku lemah lembut dan rendah hati. Rendah hati Tuhan. Bersama-sama dengan kita. Dia menempatkan dirinya ada bersama dengan kita. Saudara tidak perlu susah kok ke Dia. Saudara tidak perlu susah cari Tuhan. Saudara tidak perlu merendahkan diri sampai merangkak. Tidak. Aku rendah hati. Aku lemah lembut. Aku rendah hati. Dan dikatakan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudaraku, Tuhan lemah lembut. Sehingga Dia tidak akan pernah menolak saudara dan saya. Dia tidak pernah menghakimi saudara dan saya. Tapi sebaliknya dia selalu akan memberi kelegaan. Dia akan memberi ketenangan. Dia akan memberi istirahat kepada kita setiap kali kita datang kepadanya. Sekali lagi, dia akan memberi kelegaan, ketenangan, dan istirahat kepada kita waktu kita datang kepadanya. Berbicara mengenai istirahat berbicara mengenai dia istirahat. Kita menjadi lega, kita menjadi tenang, bukan secara fisik. Saya tidak bicara mengenai fisik, walaupun juga fisik penting. Tetapi menjadi lega, menjadi tenang di dalam pikiran, di dalam hati kita. Istirahat juga berarti kita perlu menaruh beban kehidupan kita sebentar dan mempercayai Tuhan bekerja pada waktu kita taruh beban kita. Saya tidak pernah lupa nasihat Pastor Joy kepada saya. Ada keadaan di mana saya begitu stres, saya datang ke Manila cuma untuk cari Pastor Joy. Saya bilang waktu itu saya nggak tahu lagi mau kemana. Saya pergi ke Manila, saya cerita semua stresor yang saya alami. Dan Pastor Joy bilang begini, kamu bisa tidur nggak malam? Saya nggak mau beritahu jawaban saya. Saya tanya aja ke saudara. Saudara bisa tidur nggak kalau malam? Tidur malam adalah waktu di mana kamu taruh beban, tuntutan, tekanan itu. Kamu lepaskan dari bahu rohanimu dan kamu serahkan kepada Tuhan dan kamu bilang, Tuhan saya mau tidur sekarang. Dan dengan senang hati Tuhan akan menyambut itu. Kita bertumbuh dengan kita melatih beban, otot kita bertumbuh. Saudara, kita angkat beban 5 kilo, setelah kuat kita angkat yang 10 kilo atau 10 kilo lalu 12,5 lalu 15 dan itu membuat otot kita makin kuat. Tetapi tidak peduli sekuat apapun otot saudara, bahkan jika saudara cuma bawa yang 5 kilo, padahal saudara sudah bisa bawa yang 30 kilo, gitu ya. Saudara sudah bisa angkat yang 30 kilo sebetulnya, tapi kalau saudara bawa misalnya cuma 5 kilo, tapi terus menerus nggak pernah betul-betul saudara bisa lepas, beban 5 kilo itu akan menghancurkan saudara, walaupun saudara sebetulnya sudah punya kapasitas mengangkat 30 kilo. Jadi ada waktunya, istirahat berarti kita menaruh beban kita, menyerahkannya kepada Tuhan, kita tidur. Dan firman Tuhan mengatakan seringkali Tuhan bekerja bagi kita sewaktu kita tidur. Amin. Marilah kepadaku, kata Tuhan, semua kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari kita buat firman ini menjadi nyata di dalam hidup kita, terjadi di dalam hidup kita. Dan Petrus, salah satu orang paling khawatir
Salah satu murid Tuhan, murid bukan salah satu lagi, murid Tuhan yang paling khawatir selama Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Petrus mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara tidak pernah punya kontrol atau kendali atas kehidupan saudara. Tetapi Tuhan yang memegang kendali dan kontrol atas hidup saudara. Mari datang kepadanya. Mari bangun hubungan dengannya. Mari serahkan beban kita kepadanya. Dan jika waktunya kita memang harus menanggung beban itu, hadapi, tanggung beban itu. Tapi bersama dengan Tuhan, dan share juga kepada orang lain. Kita berdoa. Aku berdoa biarlah firman hari ini membuat kami datang kepada Tuhan. Membuat kami membangun hubungan intim kami dengan Tuhan. Membuat kami berani dan senantiasa datang kepada Tuhan. Dengan beban kami, dengan komplain kami, dengan kemarahan kami, dengan tekanan yang kami hadapi, dengan tuntutan yang kami hadapi. Tuhan tolong kami untuk kami bisa dan biasa datang. Bisa dan berani datang kepadamu Tuhan. Dengan semua beban kami. Dan undangan itu bagi saudara pada saat ini. Marilah kepadaku semua kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Tuhan Yesus, aku mau berdoa pada saat ini. Jika ada dari jemaat yang menanggung beban atau tekanan yang bukan dari Tuhan, dengan otoritas Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, beban itu aku cabut sekarang. Dan ada kelegaan Tuhan datang kepada kami. Di dalam nama Yesus. Tuhan, Kau yang membangun kekuatan di dalam kami. Untuk kami bisa menanggung stres, stresor, beban, tekanan, tuntutan. Dari dunia ini. Aku berdoa ada kekuatan ilahi Tuhan. Aku berdoa ada pertumbuhan dari Tuhan sehingga kami makin lama makin kuat. Dan kami akan berjalan maju bersama dengan Tuhan. Bahkan stresor atau tekanan akan membuat kami makin kuat di dalam Tuhan. Dan kami akan terus melangkah maju bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Tuhan, Kau terus bekerja. Dan biar firman ini terus bekerja di dalam hati kami. Sehingga kami, di dalam kesibukan kami tetap bisa beristirahat di dalam. Kami bisa mendapatkan ketenangan di dalam. Dan biar kami semua sepakat, kami mempercayai Tuhan. Tuhan yang memegang kontrol dan kami tidak punya kemampuan apa-apa untuk mengontrol segala sesuatu. Kami percaya Tuhan. Kami percaya kepada Tuhan yang baik kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan, mari kita menyembah Tuhan. For your mercy never fails me, Almighty. I've been held in your hands from the moment that I wake up until I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life
have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. And all my life you have been faithful. All my life You have been so you're so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Kami datang kepada Tuhan yang setia, Tuhan yang baik, Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu, dan Tuhan yang sedang bekerja di balik apa yang kami sedang hadapi untuk mendatangkan kebaikan kepada kami. Kami datang dengan kelelahan kami, dengan kelemahan kami, dengan kekecewaan kami kepadamu Tuhan. Engkaulah Tuhan Allah kami. Kami datang kepadamu Tuhan untuk mendapatkan kelegaan daripadamu. Dan aku berterima kasih untuk kelegaan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Aku berterima kasih karena Tuhan mengangkat setiap beban yang bukan dari Tuhan dari hidup kami. Aku berterima kasih karena ada kekuatan Tuhan yang bekerja dan terus membangun kekuatan di dalam kami. Sehingga kami akan sanggup menanggung tekanan, tuntutan, beban, apapun juga yang Tuhan izinkan untuk kami tanggung. Terpujilah namamu Tuhan. Berkat Tuhan, kekuatan Tuhan, kelegaan Tuhan, kesegaran Tuhan Yesus memenuhi setiap kami. Baik kami yang ada di dalam ruangan ini, maupun kami yang mengikuti secara Zoom, ataupun kami yang mengikuti dengan YouTube. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ada pengharapan di dalam Tuhan, karena Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu untuk kebaikan saudara. Mari kita terima berkat Tuhan. Kalau saudara bisa berdiri, mari kita berdiri. Aku mohon Tuhan memberkati umatmu. Mari kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, kuasa, persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Diberkatilah saudara, disegarkan oleh Tuhan saudara. Tuhan Yesus memberkati, menyegarkan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita juga jadi berkat bagi orang lain. Amin. Tuhan Yesus berkati saudara.